Jurrien Timber alami cedera ACL. Gagal dapatkan Caicedo, Liverpool dapatkan talenta Jepang. Griezmann merapat ke Inter Miami. De Rossi ejek nomor punggung Paredes di AS Roma. Luka Modric tak bahagia di Real Madrid. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Setelah melalui drama panjang, Manchester City akhirnya keluar sebagai juara Piala Super Cup usai tundukan wakil Spanyol Sevilla. Dilansir BBC, City tertinggal lebih dulu melalui gol Youssef En-Nesyri menit 25. Namun gol Cole Palmer di menit 63 telah menginspirasi Manchester City untuk bangkit. Laga yang terpaksa harus diakhiri melalui babak adu penalti dimenangkan City dengan skor 5-4. Meski baru meraih trofi, Pep Guardiola tetap mengeluhkan kebijakan FIFA dan UEFA. Keluhan ini didasari dari cederanya Kevin De Bruyne beberapa hari lalu. Dilansir Marca, pelatih berkebangsaan Spanyol itu mengeluhkan jadwal pertandingan yang terlalu banyak. Ini jelas berimbas pada kondisi pemain. Menurutnya, otoritas sepak bola dunia harus mengurangi jumlah pertandingan jika tak mau merusak karir para pesepak bola. Butuh berapa ACL rusak lagi untuk membuat mereka sadar? Arsenal dikabarkan telah mengkonfirmasi keadaan terkini dari punggawa barunya Jurrien Timber. Dilansir website resmi Arsenal, pemain asal Belanda itu mengalami cedera ACL di laga pembuka melawan Nottingham Forest kemarin. Tim medis mengatakan kalau Timber akan segera naik meja operasi. Itu akan membuatnya absen selama beberapa bulan. Arsenal akan mengerahkan semua kekuatan medis untuk membantu Timber segera pulih. Nasib striker muda Arsenal, Folarin Balogun tampaknya masih belum jelas. Itu dipastikan setelah Arsenal menolak tawaran dari AS Monaco. Dilansir The Sun, Arsenal dikabarkan telah menolak tawaran 34 juta pounds dari Monaco. The Gunners menilai kalau Balogun seharusnya dihargai jauh lebih mahal dari itu. Tapi sikap ini justru membuat Monaco mundur dari negosiasi. Meski begitu, Arsenal tetap membuka peluang untuk Balogun hengkang. Gagal dapatkan Moises Caicedo dari Brighton, Liverpool dengan cepat mengalihkan pandangan ke opsi gelandang lain. Dilansir Sky Sport, setelah sempat menghubungi Sofyan Amrabat dan beberapa nama lain, kini Liverpool dikabarkan selangkah lagi dapatkan talenta asal Jepang Wataru Endo dari Stuttgart. Fabrizio Romano bahkan telah memberitakan kalau sang pemain sudah here we go dan akan segera rampungkan tes medis. Kabarnya, Liverpool merogoh kocek sekitar 18 juta euro untuk sang pemain. Sandro Tonali kembali mencuri perhatian fans Newcastle United lewat kerendahan hatinya. Sebagai pemain baru, Tonali tak segan untuk membaur dengan fans di luar jadwal pertandingan The Magpies. Dilansir Daily Star, Tonali terlihat menyambangi semacam bar bernama Witherspoon. Tempat itu dikenal sebagai tempat berkumpulnya fans Newcastle. Tak banyak pemain bintang yang mau datang ke sana. Jadi, fans kagum dengan sikapnya yang ingin mendekatkan diri pada fans. Kabar mengejutkan tentang Jude Bellingham diungkap oleh Daily Mail. Kabarnya para pemain Borussia Dortmund justru bersorak gembira saat Bellingham memutuskan untuk hengkang dan bergabung dengan Real Madrid. Menurut laporan, beberapa punggawa di Borussen mengakui kehebatan sang pemain, tapi mereka merasa kalau Bellingham selalu ingin jadi sorotan dan terkesan caper. Ia bahkan terkadang lebih menghargai fans ketimbang rekan satu tim. Situasi Joao Felix di Atletico Madrid semakin rumit. Keduanya belum menemukan titik temu soal nasib sang pemain di Spanyol. Dilansir Football Espana, setelah Felix berselisih dengan Diego Simeone, ia sudah tak mendapat tempat lagi di skuad utama. Atletico Madrid bahkan meminjamkannya ke Chelsea beberapa bulan lalu. Dan kini, klub tengah mempertimbangkan untuk memutus kontrak sang pemain. Itu dirasa jadi solusi terbaik agar Felix bisa mencari klub baru. Satu lagi pemain problematik dari Atletico Madrid adalah Antoine Griezmann. Sama halnya dengan Joao Felix, Griezmann juga mengalami kesulitan di Atletico. Dilansir ESPN, sang pemain berniat untuk bermain di MLS. Ia berharap bisa bergabung dengan Lionel Messi di Inter Miami dan memiliki akhir karir yang luar biasa dengan kembali bermain dengan salah satu pemain terbaik di dunia.
Barcelona dilaporkan telah menunjuk mantan pemainnya yakni Deco sebagai direktur olahraga. Barcelona mengikat Deco sebagai direktur olahraga selama 3 musim. Nantinya Deco bertanggung jawab untuk menetapkan filosofi olahraga Barcelona. Dilansir Football Espana, kabarnya bukan hanya Deco yang akan kembali. Ia akan membawa Bojan Krkic sebagai rekan kerjanya di balik layar. Beberapa hari lalu, kepada Football Espana, Rodrigo mengungkap titik terendah dalam karirnya. Menurut laporan, terlepas dari usianya yang masih muda, ia sudah memiliki banyak pengalaman, dan tak sedikit dari pengalamannya yang memberikan kenangan buruk. Menurutnya, momen tersulit adalah saat membela timnas Brazil di Piala Dunia 2022. Kala itu ia gagal mengeksekusi penalti saat menghadapi Kroasia di perempat final. Kegagalan itu membuat Brazil tersingkir dari kompetisi. Inter Milan dikabarkan telah resmi mengumumkan Marco Arnautovic sebagai pemain baru. Dilansir Football Italia, Arnautovic bergabung Inter dengan kesepakatan pinjaman dari Bologna. Meski begitu, Inter memasukkan klausul wajib membeli di akhir musim. Kabarnya Inter akan membayar 10 juta euro kepada Bologna awal musim depan. Ini jadi kali kedua Arnautovic berseragam Inter setelah sempat membela Nerazzurri musim 2009-2010. Atalanta dikabarkan telah mendapatkan talenta muda dari AC Milan, Charles De Ketelaere. Dilansir Football Italia, Atalanta mendatangkan De Ketelaere dengan status pinjaman dan opsi pembelian dengan harga 22 juta euro di kemudian hari. De Ketelaere sendiri memang tak menunjukkan perkembangan di Milan. Ia bahkan kesulitan untuk mengamankan satu tempat di skuad utama. Menjalani masa peminjaman adalah opsi yang tepat baginya. Kembalinya Leandro Paredes ke AS Roma ternyata mengundang komentar dari legenda klub Daniele De Rossi. Dilansir Football Italia, De Rossi mengucapkan selamat datang kembali pada Paredes yang memang pernah berseragam Roma beberapa tahun lalu. Tapi soal nomor punggung 16 yang dipilihnya, itu membuat De Rossi tergelitik. Sambil bercanda, De Rossi menyebut Paredes tak berhak mengenakan nomor punggung tersebut. Perlu diketahui nomor tersebut adalah kepunyaan De Rossi sewaktu masih bermain di Roma. Perselisihan antara Leonardo Bonucci dan Juventus tampaknya semakin panas. Dilansir Gol, sikap klub yang membuangnya begitu saja telah membuat Bonucci geram. Padahal sang pemain masih ingin membela si nyonya tua. Kini, Bonucci sedang berusaha memperjuangkan haknya untuk terus bermain hingga akhir musim. Jika itu tak dipenuhi, Bonucci siap membawa perkara ini ke ranah hukum. Kapten dan gelandang Atletico Madrid dipaksa keluar karena cedera saat Los Colchoneros menang 3-1 atas Granada pada Senin malam. Pemain berusia 31 tahun itu menderita cedera hamstring dan akan absen setidaknya dalam 3 pertandingan atau kurang lebih 3 pekan. Koke akan melewatkan pertandingan Atletico melawan Real Betis, Rayo Vallecano, dan Sevilla minimal. Gelandang Real Madrid Luka Modric mulai tidak bahagia di Bernabeu. Ia disebut tidak senang dengan peran yang diberikan kepadanya di tim saat ini. Bintang asal Kroasia saat ini terancam kehilangan posisi di lini tengah Madrid. Carlo Ancelotti yang mencoba membangun kekuatan baru Los Blancos lebih percaya pada pemain mudanya. Hal ini sudah terlihat saat Real Madrid memulai musim dengan kemenangan 2-0 yang komprehensif dan membanggakan skuad yang tangguh penuh dengan talenta muda. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez marah besar kepada wasit usai Barcelona ditahan Getafe 0-0. Reaksi Xavi itu sempat dikritik pelatih Getafe Jose Bordalas. Kini Xavi kembali harus menerima kecaman lain yang datang dari mantan wakil presiden Barca Toni Freisa. Toni menyebut Xavi cuma berdalih karena gagal menang. Jika Barcelona tidak mengalahkan Getafe, itu karena mereka tidak tahu bagaimana caranya mengalahkan lawannya itu. Marco Verratti memberi pesan menyentuh hati menyusul transfer Neymar ke Al Hilal. Seperti diketahui, keduanya menghabiskan 6 tahun bersama di klub Paris. Pemain asal Italia itu menuliskan di Instagram hanya untuk memberitahu Anda bahwa sungguh luar biasa bisa menghabiskan waktu bersama selama bertahun-tahun. Saya sangat mencintaimu dan saya mendoakan yang terbaik untuk tahap baru dalam hidupmu. Anda adalah orang yang spesial, teman. Kiper baru Real Madrid yang dipinjam dari Chelsea, Kepa Arrizabalaga, mengungkapkan misinya bersama klub Los Blancos. Kiper berusia 28 tahun tersebut mengaku sangat bangga bisa bergabung dengan Madrid meskipun hanya berstatus sebagai pemain pinjaman. Tetapi dia berambisi untuk bisa tampil baik demi dipermanenkan di Santiago Bernabeu. Oleh sebab itu, Kepa bertekad untuk tampil semaksimal mungkin demi meyakinkan Real Madrid.
Walau aktif berbelanja, Arsenal sepertinya juga tak melupakan pemain mereka yang sudah lebih dulu ada di dalam skuad. The Gunners mulai memperpanjang kontrak sejumlah pemain kunci. Menurut laporan terbaru dari Goal, fokus utama Arsenal saat ini adalah menambah masa bakti sang kapten Martin Odegaard. Arsenal juga diklaim akan segera membuka negosiasi dan menawarkan kontrak baru sekaligus kenaikan gaji pada pemain berpaspor Norwegia tersebut. Lazio baru saja mendatangkan dua pemain muda, Nicolo Rovella dan Luca Pellegrini. Di lain sisi, Lazio juga terus menekan Tottenham Hotspur untuk mendapatkan Hugo Lloris. Pemain berusia 36 tahun itu hanya terikat kontrak hingga akhir musim dan tidak lagi menjadi pilihan utama setelah kedatangan pemain Italia Guglielmo Vicario dari Empoli. Lloris juga akan menjadi pilihan kedua di Lazio karena Ivan Provedel dengan nyaman bermain di Stadio Olimpico setelah musim debut yang apik. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan menaikkan harga jual Rade Krunic yang sekarang ini kabarnya diincar oleh Fenerbahce. Milan dilaporkan menaikkan harga jual pemain 29 tahun tersebut dengan harga 12 hingga 15 juta euro. Fenerbahce sendiri berharap bisa segera merekrut Krunic. Namun tawaran mereka masih cukup jauh dari yang diinginkan Milan. Mereka awalnya dilaporkan melepas penawaran sebesar 4 juta euro pada AC Milan. Fenerbahce kemudian menawar lagi dengan harga 7 juta euro, tapi pembayarannya dilakukan secara bertahap alias dicicil. Inter Milan melepas Robin Gosens ke Union Berlin. Bek sayap 29 tahun ini diikat kontrak selama 5 tahun oleh klub ibu kota Jerman tersebut hingga 2028. Menurut Football Italia, Union Berlin dikabarkan harus mengeluarkan dana senilai 13 juta euro untuk membawa Gosens pulang kampung ke Jerman. Ini membuat Gosens menjadi pemain termahal dalam sejarah Union. Gosens merapat ke Union Berlin setelah 1,5 musim berada di Inter. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Exco untuk memperketat aturan jasa asing baik itu pelatih atau pemain pada Liga 1 musim depan. Salah satunya, pekerja asing harus menghormati budaya Indonesia, khususnya tim nasional. Erick Thohir menyampaikan hal ini berkaca dari kasus penahanan pemain ke Timnas Indonesia U23. Seperti diketahui, pelatih Persija Jakarta Thomas Doll dan juru taktik PSM Makassar Bernardo Tavares tak melepas Rizky Ridho dan Zaki Ashraf ke Timnas Indonesia U23. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!